Terus Mas Parno lihat lewat spion kan. Nah, tangan si cewek itu ternyata putus dan berdarah, guys. Dan yang lebih gong lagi, pas dia lihat lagi, si cewek ini udah nggak punya kepala, lehernya putus. Hai guys, assalamualaikum. Makasih ya mampir nak videoku. Jadi hari ini aku mau bawain cerita horor lagi, dan kali ini ceritanya tentang tragedi Bintaro 1. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah denger ya, karena ini adalah kecelakaan kereta yang super parah terjadi di Bintaro, Jakarta Selatan pada 19 Oktober 1987. Bayangin guys, kecelakaan ini sampai disebut kecelakaan yang paling parah sepanjang sejarah perkereta-apian di Indonesia. Korbannya ini sampai 139 orang meninggal dan 254 orang luka berat. Wow. Makanya kejadian ini tuh sampai kayak jadi berita di seluruh dunia gitu loh guys. Gimana ceritanya? Langsung saja tanpa berlama-lama. Let's go! Jadi, kecelakaan ini tuh tabrakan antara dua kereta, yaitu KA220 dari Tanah Abang menuju ke Merak dan KA225 dari Rangkas Bitung menuju ke Jakarta Kota. Tabrakannya ini kepala sama kepala gini loh guys. Brak, gini loh, keras banget tabrakannya sampai proses evakuasi korbannya ini juga susah. Nah, menurut penyelidikan, biang keroknya ini petugas dari stasiun di Sudimara. Petugas ini ngasih sinyal aman ke KA225, padahal belum ada konfirmasi dari stasiun Kebayoran. Nah, kenapa? Karena di stasiun Sudimara itu nggak ada jalur kosong guys. Jadi mereka ini panik dan salah ambil keputusan. Lokasi tabrakannya itu di tikungan yang bentuknya kayak huruf S gitu loh guys. Diapit sama jalan tol Jakarta Serpong dan jalan tol TB Simatupang. Cuma sekitar 1,5 km dari TPU Tanah Kusir waktu itu. Nah, kejadiannya itu hari Senin pagi sekitar jam 7. Waktu itu KA225 ini lagi super padat. Penumpangnya sampai 1.887 orang loh. Jauh banget melebihi kapasitas yang seharusnya. Bahkan sampai ada yang naik ke atap dan lokomotif. Beda banget sama KA220 yang penumpangnya ini masih normal. Nah, masalahnya dimulai pas PPKA. PPKA ini pemimpin perjalanan kereta api ya guys. PPKA stasiun Kebayoran ini ngabarin kalau KA220 ini sudah berangkat. Nah, PPKA Sudimara kaget dong. Soalnya semua jalur di stasiunnya ini udah penuh. Nah, untuk mengatasi masalah ini, mereka akhirnya sepakat untuk diadakan persilangan kereta di stasiun Kebayoran. Tapi ternyata waktu itu ada pergantian shift PPKA di Kebayoran. Nah, petugas PPKA di Kebayoran ini anak baru guys, jadi dia nggak tahu apa-apa soal rencana itu. Ya mungkin sudah ada pemberitahuan, tapi mungkin petugas yang baru ini nggak ngeh gitu loh sama yang dimaksud. Jadi kayak miskomunikasi gitu loh. Dan hal ini berakibat sangat fatal. PPKA Sudimara panik dan berusaha mindahin KA225 ke jalur lain. Tapi masinis KA225 ini, Bapak Slamet, justru jalanin keretanya ke arah Kebayoran. Pak Slamet mengira semuanya sudah aman sesuai rencana awal, padahal dia nggak tahu kalau ada KA220 dari arah berlawanan. Nah, petugas stasiun Sudimara itu sampai lari-lari dan niup terompet buat nyuruh Bapak Slamet ini berhenti. Tapi Pak Slamet nggak kelihatan. Akhirnya di tikungan, Bapak Slamet kaget banget lihat kereta dari arah timur. Penumpang di lokomotif KA225 langsung loncat guys, termasuk masinis KA220 ini. Tapi sudah terlambat karena kedua kereta itu udah terlalu dekat. Akhirnya kedua kereta itu pun tabrakan. Suaranya dahsyat banget, penumpang kejepit, potongan tubuh bertebaran di mana-mana. Dah Bintaro benar-benar jadi lautan darah. Hari itu Indonesia berkabung guys. Aku sendiri mau ngucapin bela sungkawa yang sebesar-besarnya buat para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka semua diberi ketabahan ya. Setelah kejadian itu, banyak banget cerita horor yang beredar. Ini nih, beberapa di antaranya ini bikin merinding banget. Yang pertama adalah suara tangisan dan potongan tubuh. Katanya, kalau lewat rel di sana pas maghrib, ini suka kedengeran suara tangisan anak-anak minta tolong gitu loh guys. Padahal nggak ada anak-anak di sana. Terus, katanya ada juga yang lihat potongan tubuh anak-anak berserakan di sekitar rel. Serem banget kan? Yang kedua, kisah tukang ojek dan hantu tanpa kepala guys. Ada tuh tukang ojek namanya Mas Parno. Nah, suatu malam, si Mas Parno ini dapat penumpang cewek kan. Cewek itu berpakaian rapi banget, minta diantar ke TPU Tanah Kusir. Nah, pas di jalan, Mas Parno ini merinding karena si cewek ini jawab, "Saya mau pulang bang," gitu katanya dengan suara dingin. Terus Mas Parno lihat lewat spion kan. Nah, tangan si cewek itu ternyata putus dan berdarah guys. Dan yang lebih gong lagi, pas dia lihat lagi, si cewek ini udah nggak punya kepala,
lehernya putus dan berbelatung. Kemudian Mas Parno langsung jatuh dari motor dan cewek itu hilang. Lalu Mas Parno dengar suara kayak ketawa gitu loh, dan kepala si cewek itu keluar dari semak-semak dan terbang ke arah Mas Parno. Dan waktu itu si Mas Parno lari sekencang-kencangnya. Dan kata warga di sana itu adalah arwah korban Bintaro, guys. Ada juga kisah hantu bermata merah dan kereta hantu. Jadi konon ada hantu bermata merah yang sering menampakkan dirinya. Hantu ini suka gangguin orang dan kadang megang kepalanya sendiri gitu loh, guys. Dan yang paling terkenal sih cerita kereta hantu. Jadi banyak orang bilang pernah naik kereta malam dari Tanah Abang yang isinya ini cuma 2 atau 3 orang. Mukanya tuh pucat semua. Nah, pas lewat lokasi kecelakaan Bintaro, kereta itu berhenti dan nurunin mereka. Padahal itu bukan stasiun. Dan anehnya, dari penuturan warga yang melihat kejadian itu, si warga ini melihat kalau orang yang katanya sedang naik kereta itu tadi, dari penglihatan warga ini, mereka ini sedang nggak naik kereta, guys, tapi sedang berjalan di rel kereta dengan tatapan yang kosong, melamun si penumpang tadi. Dan kejadian ini sudah sering banget menimpa orang. Terus gimana nih nasib kereta dan masinisnya? Jadi kereta yang terlibat kecelakaan itu sekarang disimpan di Balai Yasa Yogyakarta. Kata salah satu pegawainya di sana, lokomotif itu punya aura mistis yang sangat kuat. Makanya banyak yang nggak berani mendekat, guys. Terus gimana dengan nasib petugas kereta apinya? Nah, untuk masinis KA225 nih guys, Bapak Slamet, dia disalahin dan dipecat. Uang pensiunnya pun ditahan. Padahal Bapak Slamet ini merasa dia sudah benar karena PPKA yang memberinya sinyal aman. Bapak Slamet sebagai masinis kereta kan lihat sinyal ya. Sinyalnya yang diberikan PPKA ini aman, ya Pak Slamet majulah. Tapi Pak Slamet sayangnya yang disalahkan dalam kejadian ini, guys. Dan karena kejadian itu Bapak Slamet trauma dan sakit-sakitan. Sekarang dia sudah pulang ke kampungnya di Purworejo, Jawa Tengah. Dan setelah ditinggal istrinya karena kejadian itu, dia sekarang jualan rokok eceran untuk bertahan hidup. Sekali lagi buat para korban tragedi Bintaro, semoga tenang di sana, dan buat keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran ya. Oke guys, itu tadi adalah pengalaman para saksi yang pernah mengalami kejadian-kejadian ganjil di sekitar tempat kecelakaan kereta ini. Kalau kalian pernah lewat di daerah Bintaro ini, pernah juga nggak merasakan kejadian-kejadian aneh? Kalau iya, share di kolom komentar ya pengalaman kalian. Dan terima kasih ya guys sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari aku. Sampai jumpa di video horor kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.